Hey, gue Tojo dan selamat datang di segmen Retelling the Stories. One Piece Chapter 1056 Cross Guild. Di ibu kota bunga, setelah pesta berakhir, para Akazaya yang kembali setelah bertarung melawan Admiral sedang diobati oleh Tristan dan Miyagi di dalam kastil Shogun. Terlihat Raizo dan Shinobu berbaring lemas dan dibalut perban. "Raizo, bertahanlah! Shinobu, jangan mati!" kata Kinemon. "Tubuhnya sampai jadi sekurus ini, sungguh jurus sihir yang mengerikan," katanya lagi. Memang kesal mengakuinya, tapi kata-kata pria itu ada benarnya. Negeri ini sudah tak lagi memiliki kekuatan untuk menghalau musuh seperti saat Kaido masih berkuasa, kata Inuarashi. "Maafkan aku, tak kusangka hal seperti ini akan terjadi saat aku sedang berada di Kuri. Aku sungguh menyesal," kata Kinemon sambil bersujud memohon maaf kepada yang lain. Apa boleh buat? Lagi pula kita berhasil meminimalisasi korban yang jatuh. Kali ini Tuan Momonosuke telah berjasa besar, kata Nekomamushi ceria. "Omong-omong, bagaimana Osuru? Apa dia sehat?" tanyanya menambahkan. "Soal itu, kota Okobore sudah terbakar habis. Meski mengalami luka bakar di wajahnya, tapi Osuru baik-baik saja," jawab Kinemon. Lalu terlihat sisa-sisa kota Okobore yang telah dilalap api, dan juga 2 orang sedang berdiri di sana, Otsuru dan seorang nenek. "Otsuru, ku dengar Kin sudah kembali ke kota ini ya?" kata nenek itu. "Benar, tapi dia sudah kembali lagi ke ibu kota," jawab Otsuru. "Kau juga penduduk ibu kota kan? Kembalilah ke sana," kata nenek itu lagi. "Ya, lagi pula aku pun ingin selalu berada di sisinya," jawab Otsuru sambil tersipu malu dengan perban yang menutupi keningnya yang terkena luka bakar. Kembali ke kastil Shogun. Meski 20 tahun sudah berlalu, Suru masih tetap cantik, kata Kinemon malu dan pipinya mulai memerah. "Hei, anjing paling setia sekalipun akan bosan mendengar perkataanmu itu," omel Inuarashi. "Garnyanyanyanyanyanya," tawa Nekomamushi. "Kau memang suami yang baik, Tuan Kin," kata Kiku sambil tertawa. "Aku juga ingin punya istri," kata Raizo yang masih belum pulih. "Pulihkan dulu dirimu, Raizo," hardik Nekomamushi. Lalu muncullah Carrot ke dalam ruangan yang sudah disiapkan oleh Inu dan Neko. "Yang mulia, Tuan Nekomamushi, apa kalian memanggil saya?" tanya Carrot sambil masih memegang 2 buah sate di tangannya. "Oh, akhirnya kau datang juga, Carrot. Mulai sekarang kau akan menjadi raja negeri Mokomo," kata Inuarashi langsung. "Menjadi raja? "Hore, baiklah," kata Carrot senang. "Menjadi raja? Tidak mau! Saya tidak sanggup melakukannya," kata Carrot langsung kaget dan menolak perintah rajanya. "Sebenarnya aku dan Neko sudah memutuskan untuk menetap di negeri Wano sebagai samurai yang bertugas melindungi Tuan Momonosuke," kata Inuarashi menambahkan. "Garanyanyanyanyanya. Kau adalah satu dari sedikit orang yang pernah pergi keluar dari negeri Mokomo bersama Luffy dan kawan-kawannya. Jadi pasti kau memiliki hal yang diperlukan sebagai generasi penerus," kata Nekomamushi diawali dengan tawa khasnya. "Tapi bukankah masih ada banyak orang lain yang jauh lebih kuat dibandingkan saya?" tanya Carrot. "Itu sudah pasti. Tapi tugas kami
adalah melindungi negeri Mokomo, kata Sicilian yang juga hadir bersama Giovanni dan Consulate. Ini adalah keputusan yang mulia, Keret. Aku juga akan mendukungmu. Lagi pula, kau mewarisi tekad Pedro di dalam hatimu, kata Wanda menjelaskan. Terlihat beberapa Ming lain juga berkumpul di ruangan itu. Pedro, kata Keret mengingat gurunya itu. Itu benar, kami serahkan Zou pada kalian, para generasi muda, kata Inuarashi. Terlihat Zou sudah kembali berjalan ke arah jalurnya lagi. jadi kau adalah kakek kami? Tanya Momonosuke dan Hiyori. Ya, aku adalah ayah Oden, jawab Sukiyaki yang kemudian dipeluk oleh kedua cucunya itu. Maaf, aku sungguh menyesal karena tidak sanggup berbuat apa-apa. Juga terima kasih. Dan Momonosuke, kau benar-benar terlihat persis seperti Oden, kata Sukiyaki. Kakek! Tangis keduanya. Bagi kami yang telah kehilangan kedua orang tua, keberadaan kakek yang merupakan kerabat sedarah kami adalah hal yang sangat kami syukuri, kata Momonosuke. Aku pun juga merasa demikian. Kakek tidak perlu meminta maaf, kata Hiyori sambil masih menangis. Sudah kuduga kalian semua memang menyadarinya ya, kata Sukiyaki kepada Akazaya yang lain. Padahal tidak ada festival, tapi Anda terus mengenakan topeng Tengu. Kami sudah mengira bahwa Anda bukanlah seorang penempa pedang biasa, kata Kawamatsu. Kami cemas akan dianggap tidak sopan jika menyapa terlebih dahulu. Jadi, kata Kiku. Maaf karena sudah menyusahkan kalian semua, kata Sukiyaki lagi. Kinemon terlihat diam di belakang mereka. Jadi dia Tuan Sukiyaki? Aku sama sekali tidak sadar. Jantungku hampir saja copot. Syukurlah beliau baik-baik saja, kata Kinemon dalam hati, yang ternyata tiba-tiba terkejut karena hanya dia yang tidak sadar akan penyamaran Sukiyaki. Sebenarnya masih ada hal yang bisa aku sampaikan pada kalian, tapi aku sudah terlalu tua. Sekarang aku hanya ingin hidup dan pensiun tanpa diketahui oleh rakyat. Kalianlah yang akan membangun zaman ini, kata Sukiyaki. iya, hanya dengan mengetahui bahwa Anda masih hidup saja sudah memberikan kami kekuatan, kata Kinemon yang masih kaget. Sementara itu, di ruangan tempat berkumpulnya kelompok topi jerami. Apa? Pluton ada di negara ini? Teriak Frankie. ya, aku memang belum melihatnya, tapi tidak salah lagi, jawab Robin. Ternyata senjata itu benar-benar ada ya, kata Frankie. Itu senjata yang cetak birunya sudah dibakar Frankie kan? Kata Luffy sambil duduk di kursi lantai dan meregangkan tangan juga kakinya. Benar, senjata kuno Pluton yang namanya diambil dari nama dewa. Apa kau menginginkannya, Luffy? Tanya Frankie. Nggak butuh, jawab Luffy cepat. Sudah kuduga. Hanya saja Oden ingin melepaskan senjata seperti itu. Kira-kira apa alasannya ya? Tanya Robin. Terlihat pula Usopp yang masih tidur, Chopper dan Brook yang menikmati makanan, dan Zoro yang sedang melihat pedangnya. Yang lainnya duduk bersantai. Tiba-tiba pintu ruangan itu dibuka dan muncul dua orang perempuan. Satu bertubuh tinggi langsing dan satunya adalah Otama. Ada apa ini? Apa kalian sedang membicarakan pesona wanita dewasa sebagai senjata? Kata wanita itu. Siapa kau? Tanya Frankie. Ini aku, Shinobu. Aku menjadi sedikit lebih kurus gara-gara sebuah insiden. Jawab wanita itu yang ternyata adalah Shinobu. Penampilannya berubah drastis. Yang tadinya gemuk dan sekarang bertubuh langsing dan cantik.
teknik menguruskan tubuh yang sangat cantik, kata Sanji sambil kedua matanya berubah membentuk hati. Kak Luffy, Shinobu mengangkatku sebagai muridnya loh. Aku pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, jadikanlah aku rekan kalian saat nanti kita bertemu lagi ya, kata Otama sambil berpose layaknya seorang ninja sungguhan. Ya, Otama menggemaskan sekali, kata Nami langsung menghampiri Otama untuk memeluknya. Baiklah, asalkan kau sudah bisa menggunakan ninjutsu ya, jawab Luffy. Asyik, kata Otama senang. Namun, di balik kamar itu, muncul sosok yang sedang mendengar percakapan mereka secara diam-diam. tak kusangka Pluton ada di negeri Wano. Selain itu, info tentang Poseidon juga. Aku harus menyampaikannya pada orang itu, kata sosok itu yang ternyata adalah Karibu. Dalam wujud lumpurnya terlihat senang dengan informasi-informasi yang ia dapatkan. Beberapa hari kemudian, negeri Wano sudah kembali beraktivitas layaknya negeri pada umumnya. Shogun, rencana pemulihan setiap wilayah telah selesai dipersiapkan. Mengenai besar biayanya, kata salah seorang kepada Shogun baru, Momonosuke, di atas balkon kastil Shogun. Momonosuke mendengarkannya sambil melihat rakyatnya yang sudah terlihat gembira dari atas sana. Ia berjalan ke suatu ruangan sambil terus disambut oleh warga lainnya yang sedang berada di kastil itu, memanggilnya dengan sebutan Shogun. Sampailah pada suatu ruangan tempat kelompok topi jerami berada. Hei Zoro, tolong ajari aku teknik berpedang. Loh, Luffy? Zoro? Katanya bingung karena ruangan itu sudah sepi. Ia kemudian mencari ke ruangan lain. Onami! Usopp! Sanji! Chopperemon! Teriaknya memanggil. Robin! Frankie! Tuan Tengkorak! Jinbe! Panggilnya lagi di ruangan yang lain. Yamato! Panggilnya di tempat pemandian. Ada di mana kalian semua? Tanyanya kemudian mendengar suara petikan shamisen dari sebuah ruangan dan mengikutinya. Ia bertemu Hiyori. Hiyori, apa kau tahu di mana Luffy dan kawan-kawan berada? Tanya Momonosuke kepada adiknya Hiyori yang sedang memainkan shamisen bersama Otoko. Mereka sudah pergi. Mereka sudah berpamitan tadi pagi, jawab Hiyori. Rasanya sepi, kata Otoko. Apa? Tanya Momonosuke sambil berpikir kenapa mereka tidak berpamitan dengannya. Tuan Momonosuke, kata Kinemon menghampiri. Kinemon, Luffy dan kawan-kawannya, kata Momonosuke. Saya juga baru mengetahuinya. Denjiro bilang Luffy dan kawan-kawannya berpamitan dengan mereka. Kenapa mereka tidak berpamitan dengan kita? Tanya Kinemon kepada tuannya. Sementara itu di kota Udon, pelabuhan Tokage, terlihat 3 kapal bajak laut utama dari masing-masing kelompok terbesar di sana. Thousand Sunny, Victoria Punk, yaitu kapal bajak laut Kid, dan Polar Tank, kapal selam bajak laut Heart, sudah akan bersiap berlayar kembali. Topi jerami, ganti hari keberangkatanmu. Aliansi kita sudah berakhir. Sekarang kita adalah musuh, kata Lau. Kami sudah memutuskan untuk berangkat hari ini, kata Luffy. Apa boleh buat? Kalau kebetulan hari keberangkatan kita sama, setidaknya ayo pisah rute pelayaran, kata Kid. Log post menunjukkan ketiga arah berbeda. Timur laut, timur, dan tenggara. Ayo pilih, kata Kid sambil menggenggam log post di tangan kanannya. Timur! Kata Kid dan Luffy berbarengan memilih jarum yang ada di tengah. Timur laut. Ruteku sudah diputuskan ya, kata Lau memilih rute timur laut. Terlihat ketiga kapten duduk di antara kotak-kotak kayu untuk dibawa pelayaran nantinya.
Beberapa anggota kapal lainnya sibuk membawa kotak-kotak kayu itu. Terlihat Beppo mengamati mereka juga. Kita bisa menempuh jarak yang lebih jauh dengan mengambil rute timur laut. Tengah? Kalian ini memang bocah, kata Lau menyindir pilihan dua kapten lainnya itu, yang mengira jarum yang di tengah akan lebih dekat ke rute pulau terakhir, walau ternyata malah sebaliknya. Luffy dan Kid marah. Lalu rute untuk pulau terdekat, yaitu timur, diundi. Luffy kalah, dan Kid lah yang mendapatkan rute tersebut. Timur! Kata Kid senang. Aku kalah undian, maaf teman-teman. Kata Luffy memohon maaf kepada teman-temannya. Rute manapun sama saja buatku. Sama-sama bahayanya kan? Daripada itu bantu kami mengangkat barang, Luffy, kata Usopp sambil mengomeli Luffy. Aku ini kan kaisar lautan, kenapa harus kalah undian? Kata Luffy mengejek Kid. Berani sekali kau bicara begitu, kata Kid tak mau kalah. Tapi yang paling membuatku kesal saat mendengar soal kaisar lautan adalah orang ini, kata Kid sambil melempar koran. Bagi si badut jenius, kata Kid. Apa-apaan ini? Tanya Luffy kaget. Terlihat kemudian foto pada salah satu halaman di koran itu. Buggy, Mihawk, dan Crocodile berada dalam satu frame. Buggy di bagian atas, sementara Mihawk dan Crocodile di bagian bawah frame itu. Ketiganya seperti membentuk suatu kelompok yang bernamakan Cross Guild. Bukankah ini Crocodile dan si Mata Elang? Kenapa kelihatannya mereka menjadi anak buah Buggy? Tanya Luffy. Hah? Hei, mana mungkin si Mata Elang melakukan hal seperti itu? Kata Zoro dari atas kapal yang mendengar perbincangan ketiga kapten itu. Ya, kalau benar dia bisa membuat kedua orang ini tunduk padanya, berarti dia memang pantas mendapatkan gelar Kaisar Lautan, kata Lau. Tapi dia itu bodoh loh. Sebenarnya apa yang terjadi? Kata Luffy mengejek Buggy, walaupun dirinya sendiri juga bodoh, namun tetap mendapatkan gelar Kaisar Lautan. Sepertinya serikat yang bernama Cross Guild ini bersedia memberikan uang hadiah atas kepala para prajurit Angkatan Laut. Artinya saat ini Angkatan Laut juga telah menjadi pihak yang diburu oleh warga sipil, kata Kid menjelaskan. Selagi kita mengurung diri di negara yang mengisolasi dirinya ini, tampaknya dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Katanya lagi, kalian sudah puas dengan rute masing-masing kan? Begitu meninggalkan negeri Wano, maka kita juga akan saling bunuh jika bertemu, kata Kid mengakhiri. Lau kemudian melemparkan tumpukan kertas di depan Kid. Killer memungutnya. Apa ini Trafalgar? Kata Kid. Itu salinan Road Phoneglyph. Kalian juga berhak memilikinya. Tidak seru kalau nanti aku jadi terlalu jauh mendahului kalian, jawab Lau. Ternyata Kaido memang memilikinya, kata Killer sambil membuka kertas itu. Benda yang berhasil dicuri dari Komandan Big Mom ya, kata Kid. Kalau sudah begini, kita juga harus serius melakukannya, Kid. Kita akan ikut dalam kontes memperebutkan One Piece, kata Killer. Maksudmu kita harus mencari pria pemilik luka api? Kita sama sekali tidak punya petunjuk tentang dirinya, kata Kid. Luka api? Apa itu? Tanya Luffy. Lau terlihat diam, namun seperti mengetahui sesuatu. Robin pun bertanya dalam hati. Kau tidak tahu ya, berarti kami lebih diuntungkan, kata Kid menertawai Luffy. Apaan sih?
Kasih tahu dong! Balas Luffy marah. Kembali ke ibu kota bunga, terdengar seseorang sedang berada di atap kastil. Yamato! Apa kau juga sudah pergi? Teriak Momonosuke. Momonosuke, aku ada di sini. Kata Yamato yang ternyata adalah orang di atap kastil itu. Di mana? Di atas seperti biasa ya? Tanya Kinemon. Lalu Yamato berdiri, bangkit, bertumpu pada gadanya. Baiklah, sudah kuputuskan. Aku akan pergi ke tempat Luffy dan kawan-kawannya berada. Aku akan hidup seperti Kozuki Oden. Kata Yamato memantapkan tekad besarnya. One Piece chapter 1056 selesai. Thank you. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.